Sebentar lagi akan datang menghampiri bulan yang sangat dinanti-nanti umat Islam di dunia ini. Sambutlah dengan senang hati, ucapkan syukur pada Ilahi. Dengan ucapan Alhamdulillahi, akhirnya bertemu bulan yang suci. Bila Ramadan telah tiba, dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, setan-setan dibelenggu semua. Marilah kita semua berpuasa atas dasar iman di dada, disertai dengan ilmunya agar tercapai derajat takwa. Bila tercapai derajat takwa, niscaya hidupnya bahagia. di akhirat masuk ke surga tanpa hisab, alangkah nikmatnya. Bila Ramadan sebentar lagi akan datang menghampiri bulan yang sangat dinanti-nanti umat Islam di dunia ini. Bila Ramadan telah tiba, dibukalah pintu surga, Ditutuplah pintu neraka, setan-setan dibelenggu semua. Marilah kita semua berpuasa atas dasar iman di dada, disertai dengan ilmunya agar tercapai derajat takwa. Agar tercapai derajat takwa, niscaya hidupnya bahagia, di akhirat masuk ke surga tanpa hisab, alangkah nikmatnya. Alhamdulillah kita semua dapat kembali berpuasa. Bulan Ramadan sungguh bahagia, menyelimuti segenap jiwa. Sesungguhnya kita puasa diwajibkan Allah Ta'ala, mempunyai tujuan mulia agar menjadi orang bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa, berpuasa dengan sebenarnya. Jangan berpuasa asal saja, sungguh tidak ada maknanya.
ikhlas mengharapkan ridhonya. Puasa pasti enak dirasa, nikmat semangat setiap harinya. Sesuai dengan ilmunya, syarat rukun mestilah ada, sunnah pembatal diketahuinya, juga yang makruh dipahaminya. Sesungguhnya kita puasa diwajibkan Allah Ta'ala, mempunyai tujuan mulia agar menjadi orang bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa, berpuasa dengan sebenarnya. Jangan berpuasa asal saja, sungguh tidak ada maknanya. Dasari dengan iman di dada, ikhlas mengharapkan ridhonya. Puasa pasti enak dirasa, nikmat semangat setiap harinya. Bulan penuh berkah, dirasakan berlimpah ruah dari Allahu Rabbul Izzah, diberikan pada semua umat. Di antara bentuk berkahnya, pahala amal berlipat ganda, pahalanya tidak terkira, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah juga mengampuni dosa, dosa apapun tahun sebelumnya. Bila puasa benar terlaksana, hanya karena Allah semata. Orang miskin dapat bantuan berupa uang dan pakaian, baju, makanan dan minuman. Para pedagang dapat keuntungan berlipat-lipat dari jualan. Sungguh sangat membahagiakan, terpenuhi berbagai kebutuhan. Allah juga mengampuni dosa, dosa apapun tahun sebelumnya. Bila puasa benar terlaksana, hanya karena
Allah semata. Anak yatim dapat santunan, orang miskin dapat bantuan sebelumnya, berupa uang dan pakaian, baju, makanan dan minuman. Para pedagang dapat keuntungan berlipat-lipat dari jualan. Sungguh sangat memahamkan. Diwajibkan Allah Ta'ala kepada setiap manusia yang beriman di dunia. Puasa ini diwajibkan juga oleh Allah yang Maha Esa dari zaman dahulu kala pada manusia sebelum kita. Tujuan puasa yang utama mesti diketahui bersama, mendidik setiap umat manusia agar menjadi pribadi bertakwa. Bila tercapai derajat takwa, hidup pasti menjadi bahagia. Di akhirat masuk ke surga, bertemu dengan Allah Ta'ala. Dengan takwa akan terjaga kesucian akal dan jiwa, menunjukkan akhlak mulia, peduli terhadap sesama. Puasa ini diwajibkan juga oleh Allah yang Maha Esa dari zaman dahulu kala pada manusia sebelum kita. Tujuan puasa yang utama mesti diketahui bersama, mendidik setiap umat manusia agar menjadi pribadi bertakwa. Bila tercapai derajat takwa, hidup pasti menjadi bahagia. Di akhirat masuk ke surga, bertemu dengan Allah Ta'ala. Dengan takwa akan terjaga kesucian akal dan jiwa, menunjukkan akhlak mulia, peduli terhadap sesama. Bila dicapai derajat takwa, hidup pasti menjadi bahagia. Di akhirat masuk ke surga, bertemu dengan Allah Ta'ala. Dengan takwa akan terjaga kesucian akal dan jiwa, menunjukkan akhlak mulia, peduli terhadap sesama.
manusia menemukan jalan menuju kebenaran, kebaikan dan kemuliaan. Al-Quran berfungsi mencerahkan akal, logika dan pikiran. Hati dan jiwa ditenangkan, dilapangkan dan diterangkan. Al-Quran pada hari kemudian memberi syafaat yang dinantikan bagi orang yang mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran yang dikenal nuzulul Quran, bulan diturunkan Al-Quran pada Muhammad Nabi akhir zaman. Dengan diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman untuk menata kehidupan menuju jalan keselamatan. Al-Quran petunjuk dalam kehidupan, menuntun manusia menemukan jalan menuju kebenaran, kebaikan dan kemuliaan. Al-Quran berfungsi mencerahkan akal, logika dan pikiran. Hati dan jiwa ditenangkan, dilapangkan dan diterangkan. Al-Quran pada hari kemudian memberi syafaat yang dinantikan bagi orang yang mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Sholat malam dikerjakan pada waktu malam, seperti tarawih yang disunahkan, tahajud dan zikir yang dianjurkan. Sholat tarawih dikerjakan di masjid musola sekitaran, setelah isya mari amalkan, setiap malam jangan lewatkan. Tahajud dan witir jangan tinggalkan, sebagai amal yang dirutinkan selama bulan suci Ramadan, juga di luar bulan Ramadan. Bila sholat malam ditunaikan dengan penuh keikhlasan, sungguh besar keutamaan bagi orang yang mengamalkan. Derajat akan ditinggikan, hidup akan dimuliakan, dosa-dosa akan diampunkan, hajat apapun dikabulkan. Tahajud dan witir jangan tinggalkan, sebagai amal yang dirutinkan selama bulan suci Ramadan, juga di luar bulan Ramadan.
keutamaan bagi orang yang mengamalkan. Derajat akan ditinggikan, hidup akan dimuliakan, dosa-dosa akan diampunkan, hajat apapun dikabulkan. Wajibkan ibadah sunnah seperti sholat fardu berjamaah, sholat tarawih yang penuh berkah. Bila dikerjakan berjamaah, sungguh nikmat, bagus dan indah, memperkuat nilai ukhuwah di antara saudara dan umat. Hidup akan dapat mencegah dari kejahatan membuat resah, keji dan mungkar yang sangat parah. Hidup semakin kacau dan susah. Pahala yang berlimpah menjadi sebagai suatu upah sangat besar kelak di akhirat, masuk ke dalam surga Allah. Dari itu mari istiqomah, beribadah tak kenal lelah, supaya kita husnul khatimah saat ajal menghadap Allah. Ramadan bulan ibadah, ibadah wajib dan ibadah sunnah seperti sholat fardu berjamaah, sholat tarawih yang penuh berkah. Bila dikerjakan berjamaah, sungguh nikmat, bagus dan indah, memperkuat nilai ukhuwah di antara saudara dan umat. Hidup akan dapat mencegah dari kejahatan membuat resah, keji dan mungkar yang sangat parah. Hidup semakin kacau dan susah. Pahala yang berlimpah menjadi sebagai suatu upah sangat besar kelak di akhirat, masuk ke dalam surga Allah. Dari itu mari istiqomah, beribadah tak kenal lelah, supaya kita husnul khatimah saat ajal menghadap Allah. Dari itu mari istiqomah, beribadah tak kenal lelah, supaya kita husnul khatimah saat ajal menghadap Allah. Ramadan bulan pengampunan,
Hai kawan, mari selama bulan Ramadan benar-benar dimanfaatkan untuk taubat memohon ampunan. Inilah hikmah puasa diwajibkan, dosa apapun terampunkan selama tidak mengerjakan dosa besar yang membahayakan. Ketika dosa terampunkan, inilah saat yang membahagiakan. Di akhirat akan terhindarkan dari neraka panas menyakitkan. Oleh karena itu wahai kawan, mari selama bulan Ramadan benar-benar dimanfaatkan untuk taubat memohon ampunan. Ramadan bulan kesabaran, menahan haus dan kelaparan, menahan segala macam godaan yang datang dari kiri dan kanan. Nafsu syahwat dikendalikan, jangan sampai diperturutkan. Mesti dilatih dan ditekan dengan nilai keimanan. Semua sikap dan perbuatan, Juga akal dan pikiran, jangan sampai membiarkan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan penghinaan dengan sikap merendahkan, dapat membuat hubungan rusak, hancur dan berantakan. Dengan sikap penuh kesabaran dalam berpuasa Ramadan, niscaya puasa mengantarkan meraih derajat ketakwaan. Juga akal dan pikiran, jangan sampai membiarkan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan penghinaan dengan sikap merendahkan, dapat membuat hubungan rusak, hancur dan berantakan. Juga akal dan pikiran, jangan sampai membiarkan melakukan kemaksiatan. Juga akal dan
sampai membiarkan juga akal dan pikiran. Jangan sampai membiarkan melakukan kemaksiatan. Ramadan bulan kedermawanan, banyak memberi dengan kelebihan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang membutuhkan. Memberi itu sesuai kemampuan, disertai dengan keikhlasan, bukan berniat dipamerkan atau mengharapkan pujian. Memberi bisa bentuk makanan, makanan berat ataupun ringan, untuk dapat mengenyangkan orang yang hidup dalam kesusahan. Memberi dengan pengetahuan, dengan melakukan pengajaran, pendidikan dan bimbingan, nasihat yang menenangkan. Memberi dengan senyuman, muka ceria penuh keramahan, bertemu dengan bersalaman, menimbulkan rasa kedamaian. Memberi bisa bentuk makanan, makanan berat ataupun ringan, untuk dapat mengenyangkan orang yang hidup dalam kesusahan. Memberi dengan pengetahuan, dengan melakukan pengajaran, pendidikan dan bimbingan, nasihat yang menenangkan.
Dengan pendidikan Al-Quran, banyak manusia terselamatkan dari segala bentuk kesesatan, penyimpangan dan pelanggaran. Al-Quran mendidik orang beriman agar hidup sesuai aturan dalam melakukan hubungan kepada sesama dan lingkungan. Al-Quran sangat memperhatikan etika, akhlak dan kesopanan untuk membangun peradaban tinggi dan dimuliakan. Al-Quran mendidik untuk mendapatkan hidup yang penuh keberkahan dalam sikap dan tindakan, dalam hubungan dan pekerjaan. Mendidik orang beriman agar hidup sesuai aturan dalam melakukan hubungan kepada sesama dan lingkungan. Al-Quran sangat memperhatikan etika, akhlak dan kesopanan untuk membangun peradaban tinggi dan dimuliakan. Al-Quran mendidik untuk mendapatkan hidup yang penuh keberkahan dalam sikap dan tindakan, dalam hubungan dan pekerjaan. Ramadan bulan kasih sayang, penuh cinta dan penuh sayang, rasa cinta dan kasih yang datang dari hati dan jiwa yang lapang. Allah dengan kasih sayangnya selama dalam berpuasa memberi rahmat yang sempurna, tak terbatas dan merata, agar kita mendapatkan rahmatnya, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, isi dengan kegiatan bermakna, bermanfaat pada sesama. Sebagai seorang hamba, sebarkan kasih sayang semua, jaga sikap dan tutur kata, agar kerukunan terbina.
kasih sayang di dunia yang disebarkan kemana saja. Hidup damai, aman, sentosa, adil, makmur, dan sejahtera. Agar kita mendapatkan rahmat-Nya, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Isi dengan kegiatan bermakna, bermanfaat pada sesama. Kita sebagai seorang hamba, sebarkan kasih sayang semua. Jaga sikap dan tutur kata, agar kerukunan terbina.